Keberadaan peradilan militer memiliki sejarah panjang dalam sistem peradilan di Indonesia. Tidak hanya menjalankan fungsinya dalam melakukan penegakan hukum bagi prajurit TNI, peradilan militer terus beradaptasi mengikuti perkembangan hukum dan tuntutan profesionalisme, termasuk dalam melakukan proses rekrutmen hakim militernya. Sudah bersama saya Saudara Marsma TNI Dr. Tri Ahmad Baikoni, SHMH, selaku Panitera Muda Perkara Pidana Militer Mahkamah Agung. Pak Tri, bagaimana sejarah dan perkembangan lembaga ini hingga menjadi bagian dari sistem peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung? Baik, terima kasih Mbak Clara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang pengadilan militer, itu sama juga dengan berbicara tentang perkembangan adab manusia. Kenapa? Karena pengadilan militer ini berkembangnya atau tumbuhnya itu berhubungan baik dan selaras dengan perkembangan adab dari manusia. Nah, khusus bicara tentang Indonesia, ini tidak lepas dari masa penjajahan Belanda. Nah, di pengadilan Belanda di Indonesia itu, khusus pengadilan militer itu tumbuh mulai dari awal tahun 1900-an. Pada saat itu, Belanda membuat peradilan militer itu ada 3. Yang pertama adalah peradilan militer khusus untuk Angkatan Darat. Yang kedua, pengadilan militer khusus Angkatan Laut. Dan yang ketiga adalah yang namanya temporary Krigsrat atau pengadilan militer sementara. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, nah disitulah baru diimanatkan supaya berada di bawah satu atap Mahkamah Agung. Apa yang berada di bawah satu atap? Yaitu organisasi, administrasi, dan finansial. Khusus pengadilan militer itu melalui Kepres 56 tahun 2004. Yang mana kemudian pada tanggal 1 September 2004, Panglima TNI menyerahkan pengelolaan pengadilan militer itu kepada Mahkamah Agung sehingga lengkap menjadi 4 lingkungan peradilan: organisasi, administrasi, dan finansial. Dan ada satu tonggak sejarah lagi, yaitu berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, di mana di dalam undang-undang itu memuat hukum acara peradilan militer. Yang ini hampir seluruhnya menyamai ataupun mengadopsi Undang-Undang 881 tentang KUHP. Berbicara soal sumber daya manusianya, Pak Tri, lantas bagaimana proses rekrutmen untuk hakim militer saat ini, dan kemudian apa saja kompetensi dan kriteria yang menjadi perhatian utama agar nantinya hakim militer ini dapat menjalankan tugasnya secara profesional? Ya. Sebelum dilahirnya Undang-Undang 31 tahun 1997, itu seluruh kewenangan berada di bawah Mabes TNI. Namun sejak Kepres nomor 56 tahun 2004 tentang organisasi, administrasi, dan finansial dilimpahkan kepada Mahkamah Agung, ini kemudian menjadi perubahan yang sangat signifikan, yaitu untuk rekrutmen hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Syarat-syarat menjadi seorang hakim berdasarkan Undang-Undang nomor 31 1997 itu mempunyai ideologi Pancasilaan, tidak pernah melanggar hukum, dan kepangkatannya minimal kapten. Setelah dinyatakan lulus, maka para calon-calon hakim ini kemudian akan dilimpahkan kepada Pusdiklat Mahkamah Agung yang berada di Megamendung. Dididik di sana selama 1 tahun, yang model pendidikannya, kurikulumnya itu sama persis dengan model pendidikan hakim dari lingkungan yang lain. Demikian. Baik, terima kasih Marsma TNI Dr. Tri Ahmad Baikoni selaku Panitera Muda Perkara Pidana Militer Mahkamah Agung. Selamat kembali bertugas. Ya Saudara, peradilan militer terus berbenah, tidak hanya dari sisi kelembagaannya, namun juga kualitas sumber daya manusianya agar dapat menjaga kualitas hukum dan juga disiplin dari lingkungan TNI. Semoga pembicaraan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sistem peradilan militer dan juga pentingnya proses rekrutmen hakim militer dalam menegakkan hukum, khususnya dalam peradilan militer. Claudia Carla, Hanel Revelino, Kompas TV Jakarta.